Halo, selamat siang pemirsa. Kembali lagi dengan saya Swelga Purba di Let News yang akan membahas berita-berita terbaru yang sangat mencengkangkan. Kali ini kami akan menyampaikan berita pertempuran-pertempuran yang terjadi antar Indonesia dan Nika yang dibawa oleh pihak sekutu. Pertempuran ini terjadi di beberapa wilayah besar Indonesia. Mari kita lihat bersama rekan saya Arik Dia yang telah berada di lokasi kejadian. Terima kasih Studio 1. Bersama saya Arik Diawulhak dengan peristiwa pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area dimulai pada 13 Oktober 1945 setelah insiden penghinaan oleh tentara Belanda terhadap rencana Merah Putih yang dikenakan oleh pemuda Indonesia. Tentara Inggris yang datang ke Medan pada 9 Oktober 1945 sebagai bagian dari sekutu untuk mengurus bekas tawanan perang malah mempersenjatai mereka, yang kemudian memicu perlawanan dari pemuda Republik. Setelah Jepang menyerah, Belanda berusaha menguasai kembali Medan, namun ditentang oleh pemuda Indonesia yang membentuk barisan perlawanan. Konflik ini memanas pada 15 Oktober 1945. Seorang pemuda Ambon, pro-Belanda, menembak ke arah sekolah yang dijaga oleh pemuda Indonesia, memicu serangkaian bentrokan. Pada 1 Desember 1945, Sekutu membangun garis batas di sekitar Medan yang menciptakan istilah Medan Area. Pertempuran terus berlanjut sehingga Desember, dengan kota Medan yang dikelilingi oleh kekacauan dan kekerasan. Pada April 1945, pemerintah Republik Indonesia di Medan terpaksa mundur ke Pematang Siantar karena tertekan oleh militer Belanda dan Sekutu. Medan kemudian menjadi pusat kekuasaan Nika dan ibu kota negara Sumatera Timur. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Arik. Selanjutnya dengan rekan saya yang juga telah di lokasi kejadian. Baik, Cinta bisa dimulai? Terima kasih Studio 1 bersama saya Cinta Ayu Nadia dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 24 Maret tahun 1946 di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Peristiwa ini merupakan hasil dari ketegangan antara pasukan sekutu dan Tentara Republik Indonesia atau TRI. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI pada tanggal 12 Oktober tahun 1945, situasi di Bandung semakin tegang. Pasukan sekutu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjata dan melepaskan wilayah Bandung. Penyebab dari terjadinya peristiwa ini yaitu karena ultimatum yang dikeluarkan oleh Letnan Jenderal Montagu Stopford pada tanggal 22 Maret tahun 1946. Ia meminta agar militer Indonesia meninggalkan Bandung Selatan hingga radius 11 km dari pusat kota. Pemerintah RI di Jakarta menyetujui ultimatum, tetapi TRI dan masyarakat Bandung memutuskan untuk tidak hanya mundur, tetapi juga membumi hanguskan kota agar tidak dapat digunakan sebagai markas oleh pasukan sekutu. Proses dari pembumian gantungan pada malam tanggal 23 Maret tahun 1946, Kolonel A.H. Nasution sebagai pemimpin Divisi 3 TRI memerintahkan penduduk dan membakar gedung-gedung penting di Bandung. Rakyat mulai meninggalkan kota sambil membakar rumah-rumah mereka sendiri untuk mencegah musuh memanfaatkan infrastruktur kota. Pembakaran berlangsung sepanjang malam sehingga menjelang tengah malam, saat seluruh bagian selatan Bandung telah kosong dari penduduk dan terlihat seperti lautan api. Pertempuran yang terjadi selama proses pembumi hangusan ini, yaitu pertempuran sengit juga terjadi antara TRI dan pasukan sekutu. Salah satu pertempuran terbesar terjadi di desa Dayakolot, di mana dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, gugur setelah berhasil menghancurkan gudang amunisi milik tentara sekutu dengan dinamit. Akibat dari peristiwa ini, yaitu peristiwa Bandung Lautan Api dianggap sebagai strategi yang tepat dalam konteks perang kemerdekaan, karena kekuatan TRI tidak sebanding dengan kekuatan musuh yang lebih besar dan lebih modern. Selain itu, peristiwa ini menjadi simbol perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan mereka dari penjajahan kembali oleh Belanda.
Istilah Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api muncul setelah peristiwa tersebut menjadi terkenal sebagai pengingat akan pengorbanan rakyat Bandung dalam mempertahankan kemerdekaan dan melawan penjajah. Hal ini juga menginspirasi karya seni seperti lagu Halo Halo Bandung yang menggambarkan semangat perjuangan rakyat Indonesia pada saat itu. Terima kasih kepada Cinta. Pemirsa, bukan hanya itu saja, masih ada pertempuran-pertempuran yang terjadi di wilayah besar Indonesia. Mari kita saksikan bersama rekan saya dengan Gonggong. Pertempuran Palembang. Latar belakang pertempuran. Pertempuran Palembang terjadi pada tanggal 13 hingga 15 Februari 1942. Bagian dari Perang Pasifik dalam konteks Perang Dunia Kedua. Pertempuran ini dipicu oleh ambisi Kekaisaran Jepang untuk menguasai kilang minyak Shell yang terletak di dekat Plat Jut atau Plat Jo. Kilang minyak ini menjadi sangat penting bagi Jepang karena embargo minyak yang diterapkan oleh Amerika Serikat, Belanda, dan Britania Raya. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan lokasi strateginya, Palembang menjadi basis militer yang potensial baik untuk sekutu maupun Jepang. Kronologi pertempuran. Pada awal pertempuran, pasukan Jepang melakukan serangan terhadap posisi-posisi pertahanan sekutu di Palembang. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menguasai beberapa titik strategi. Pertempuran berlangsung dengan sengit antara pasukan Jepang dan gabungan tentara sekutu yang terdiri dari tentara Belanda, Australia, Selandia Baru, dan Britania Raya. Jepang menggunakan taktik serangan cepat dan mobilitas tinggi untuk mengalahkan lawan-lawannya. Meskipun pasukan sekutu berusaha keras untuk mempertahankan posisi mereka menghadapi kesulitan karena kurangnya persediaan dan dukungan logistik. Akibatnya dalam waktu 3 hari, Jepang berhasil menguasai Palembang. Dampak pertempuran. Kekalahan sekutu di Palembang memiliki dampak signifikan terhadap jalannya Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Tenggara. Dengan penguasaan atas Palembang dan sumber daya alamnya, Jepang memperkuat posisinya di wilayah tersebut. Selain itu, pertempuran ini juga menandai awal dari serangkaian konflik yang lebih besar antara kekuatan kolonial dan gerakan kemerdekaan di Indonesia. Kesimpulannya, pertempuran Palembang merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia selama masa Perang Dunia Kedua. Hal ini menunjukkan strateginya lokasi Palembang dalam konteks perang serta dampaknya terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia setelah perang berakhir. Terima kasih kepada Gonggong. Selanjutnya akan kita beri kepada rekan saya, Elga, yang telah berada di lokasi kejadian. Mari kita saksikan di kota mana lagi pertempuran ini akan terjadi. Baik, terima kasih Studio 1 bersama saya Elga dengan peristiwa Margarana. Pertempuran Puputan Margarana yang mengakibatkan 86 pahlawan gugur untuk membela kemerdekaan Indonesia. Pertempuran sengit antara pasukan Indonesia dan Belanda terjadi di Desa Marga. Pertempuran ini dikenal sebagai Puputan Margarana karena menewaskan 86 prajurit Indonesia termasuk pemimpin mereka Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Pasukan Indonesia yang berjumlah kurang dari 100 orang bertempur melawan tentara Belanda atau Kunil yang jauh lebih besar. Pertempuran ini merupakan puncak dari perlawanan rakyat Bali terhadap penjajahan Belanda setelah kemerdekaan Indonesia. Pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Ngurah Rai melakukan penyerangan atas tangsi polisi Tambanan pada tanggal 18 November untuk merebut persenjataan. Keberhasilan ini memancing kemarahan Belanda yang kemudian mengepung Desa Marga. Pada pagi hari, tanggal 20 November, pasukan Belanda melancarkan serangan. Walaupun kalah jumlah dan dengan persenjataan, pasukan Indonesia yang dikenal sebagai Ciung Warana bertempur dengan gagah berani. Mereka menyerukan puputan, yaitu perang habis-habisan hingga titik darah penghabisan. Pertempuran ini menjadi bukti pengorbanan para pejuang Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Keberanian dan semangat juang mereka akan menjadi dikenang dalam sejarah bangsa. Baik, terima kasih kepada Elga. Selanjutnya kita akan menyaksikan pertempuran di lokasi 5 dengan Faiz Syahrezi. Baik, dengan Faiz Syahrezi. Terima kasih Studio 1. Bersama saya, Faiz Syahrezi adalah dengan peristiwa Pertempuran Ambarawa. Latar belakang Pertempuran Ambarawa.
Pertempuran Ambarawa, juga dikenal sebagai Palangan Ambarawa, adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini terjadi antara tanggal 20 Oktober hingga 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Latar belakang pertempuran ini berawal dari kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua yang menyebabkan kekosongan kekuasaan di Indonesia Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle mendarat di Semarang dengan tujuan awal untuk mengurus tawanan Jepang dan tentara perang. Namun, kedatangan mereka disertai oleh NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang memiliki agenda tersembunyi untuk merebut kembali kendali atas Indonesia. Awal kedatangan Sekutu disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah atau Wongsonegoro. Namun situasi berubah ketika pada tanggal 26 Oktober 1945 Sekutu dan NICA mempersenjatai para tawanan perang Belanda. Tindakan itu memicu kemarahan rakyat Indonesia dan menimbulkan ketegangan yang akhirnya berakhir pada pertempuran. Kolonel Sudirman menerapkan taktik gelar spirit urang, yaitu strategi pengepungan yang efektif untuk mengepung musuh dan berbagai sisi sehingga mengisolasi mereka. Dalam waktu singkat, pasukan TKR berhasil mendesak pasukan Sekutu ke titik terjepit dan memutuskan jalur komunikasi serta pasokan mereka. Pertempuran ini berlangsung sengit selama 4 hari berturut-turut hingga akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Sekutu yang menyerah kepada TKR. Kemenangan ini menjadi simbol keberanian dan perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Hasil akhir dan makna pertempuran. Kemenangan dalam pertempuran Ambarawa tidak hanya mengukuhkan posisi TKR, tetapi juga menjadi momentum penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia secara keseluruhan. Kemenangan ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palangan Ambarawa dan diperingati setiap tahun sebagai Hari Juang Kartika dan Hari Jadi TNI Angkatan Darat. Pemirsa, itulah Let News pada siang hari ini. Terus ikuti pembaharuan selanjutnya di Let News setiap hari Senin sampai Minggu jam 12 waktu Indonesia Barat. Saya Swelga Purba, selamat siang dan sampai jumpa.